Sang putri ini diperintahkan untuk datang temui calon suaminya, tapi selalu memakai topeng di wajahnya. Pangeran curiga karena penampilannya yang buruk, jadi dia harus memakai topeng. Ronglei berkata ini adalah kebiasaan negara mereka, harus melepas topeng di hari pernikahan oleh suaminya. Saat ini Kasim melaporkan, Lei Wang masih tidur, tidak mau datang untuk bertemu dengan sang putri. Membuat muka Ronglei langsung berubah. Raja buru-buru mengirim seseorang untuk membangunkan Lei Wang, bagaimanapun juga, dia harus dibawa ke sini. Setelah beberapa saat, Lei Wang tiba. Semua orang terkejut karena dia masih tidur di tempat tidur. Raja marah dan berteriak keras. Kurang ajar, cepat bangun. Lei Wang tidak takut pada raja, bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah. Yang Mulia berkata mencari seseorang untuk menggantikan Lei Wang dalam upacara pernikahan. Jika ada orang bisa ganti aku dalam upacara pernikahan, sekalian ganti aku untuk malam pertama juga ya. Sang putri benar-benar terkejut. Ketika Ronglei datang ke sini, ingin melihat seperti apa tunangan saya. Saya pikir jika tidak sempurna, juga tidak terlihat seperti ini. Setelah mendengarkannya, Lei Wang tidak senang. Akhirnya turun dari tempat tidur juga. Jelaskan bahwa kamu ingin mengandalkan ke aku. Ronglei berkata saya harap kamu memberi kita kesempatan untuk saling mengenal. Jika setelah setengah tahun kamu masih tidak berubah pikiran, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Lei Wang berkata bahwa dia sama sekali tidak menukar pernikahannya dengan keuntungan. Sepertinya Lei Wang yang terkenal memang hanya seperti ini saja. Raja memutuskan untuk mengikuti perintah sang putri. Wu Su Weiju beritahu Lei Wang bahwa meskipun sang putri jelek, suaranya sangat indah. Lei Wang berkata jika kamu memuji dia seperti itu, maka kamu yang menikahi saja. Pria ini mengandalkan dirinya sendiri sebagai Pangeran Zhenbei untuk menyusahkan Zhao Yun sepanjang hari. Zhao Yun tidak tahan dan menggigitnya lalu bersembunyi di belakang Ronglei. Tanpa diduga, Ning Qingyi baru saja melihat Ronglei dan berkata, saya pikir ada siapa, ternyata putri jelek. Mendengar bahwa Lei Wang tidak menginginkanmu, kamu ingin memilih salah satu dari kami, apakah kamu bermimpi? Sepertinya pernikahan dia telah menyebar ke seluruh negeri. Ning Qingyi bahkan ingin melepas topengnya untuk melihat betapa jeleknya sang putri. Hasilnya dipukul oleh Ronglei, akhirnya juga mau diam. Ronglei hanya menoleh, topengnya ingin jatuh. Untungnya bisa memasangnya kembali tepat waktu, jadi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Lei Wang tidak menyangka sang putri tahu seni bela diri. Siapa bilang putri tidak bisa tahu seni bela diri? Jika Anda belajar tentang saya, Anda akan tahu bahwa saya tahu banyak hal lainnya. Lei Wang mulai merasa tergerak, tapi di luar masih pura-pura tidak peduli. Rongqi karena sebelum pergi, dia ingin melihat Ronglei menikah, jadi dia pergi ke Lin Utara. Jika itu adalah orang yang dipilih oleh adikku, aku benar-benar tidak akan menyesalinya. Ronglei langsung memilih suaminya di situ, ketika dia ingin memilih Wu Zu. Fu Chou datang untuk minum teh di tangan dia. Terima kasih untuk teh, sang putri. Raja bertanya bagaimana dengan Rongqi. Dia langsung setuju. Pada hari upacara pernikahan, pengantin wanita mengenakan gaun putih tetapi wajahnya tidak bahagia. Fu Chou melihatnya dan dengan cepat mendatangi. Lewat hari ini, aku tidak akan melepaskan tangannya. Melihat Ronglei menarik tangannya, Fu Chou sedikit patah hati. Meskipun sedih tetapi di luar wajah tetap senang. Lei Wang karena dia tidak dapat menemukan Men Yao, tetapi karena kata-kata Wu Zu, dia menyimpulkan Men Yao adalah Ronglei. Zhao Yun bilang ke Lei Wang, sang putri adalah Men Yao. Lei Wang dengan cepat berlari ke upacara pernikahan Fu Chou. Pangeran mengatakan Ronglei sudah tinggal di sini selama 1 bulan, tetapi belum ada yang pernah lihat wajah asli di belakang topengnya. Jadi ingin Fu Chou cepat lepaskan topeng Ronglei biar semua orang di situ bisa lihat. Tepat pada saat ini Xiaoren putra mahkota datang, suruh yang lain diam. Kemudian Ronglei masuk di saat mereka berdua akan menikah. Lei Wang datang. Baik, sangat baik, hari ini aku juga ingin melihat muka punya sang putri ini. Fu Chou langsung hentikan, Ronglei tidak bisa menahan lagi lalu berkata. Orang hanya mengandalkan penampilan untuk menikah, termasuk kamu, Lei Wang. Hari itu kamu menolakku. Hari ini kamu datang ke sini ingin melihat mukaku, kenapa harus melakau ini? Lei Wang masih ingin melihat wajah Ronglei, Xiaoren marah. Pada awalnya, tidak mau menikahi Ronglei, sekarang orang ingin menikah, datang sini ingin merampok pengantinnya. Lei Wang juga marah walaupun hari ini ada raja datang ke sini, aku tetap mau lihat muka asli punya Ronglei. Melihat Lei Wang menolak untuk menyerah, dia segera melepas cadarnya, wajahnya sangat cantik.
Ronglei berkata sekarang kamu sudah melihat, boleh aku pergi sekarang?